pahamin. Artinya di sini kan kita bukan sekedar menghatamkan usul salasah selesai, tetapi tidak demikian. Tetapi pemahaman ini lebihlah untuk bisa kita aplikasikan yang betul-betul kita berharap dengan belajar ini tahap pertama kita dalam menuju Allah Ta'ala di alam kubur itu betul-betul kita harapkan sebagaimana judul yang kita buat adalah menjawab pertanyaan di dalam kubur. Artinya kita harus memahamin apa yang kita pahamin dari yang disampaikan Ustadz. Makanya saya mengajak kita semua di sini untuk menyampaikan. Mungkin ada yang untuk kemarin terlewatkan, yang tidak paham dibaca. Nah, itu bisa disampaikan di sini. Atau nanti Ustadz bisa menyampaikan kepada kami juga ada tambahan yang prinsip-prinsip dasar ini yang kudu harus kami betul-betul pahamin untuk bisa menjadikan diri ini betul-betul tujuan belajar ini tercapai gitu loh Ustadz. Itu yang tidak saya sampaikan. Insya Allah demikian. Itu saja yang saya mau tambahkan. Insya Allah. Ibu-ibu jangan lupa kita siapkan diri kita bertanyalah saatnya kita masih bisa bertanya sebelum kita nanti ditanya di dalam kubur. Itu yang harus memotivasi diri kita. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نعم جزاكم الله خير. طيب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Ikhwati wa akhwati fillah ya'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu dalam rangka bertafaqquh fid din. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita tentang pemahaman agama ini dan Allah azza wa jalla mudahkan kita untuk beramal dengan apa yang telah kita pahami. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan di muqaddimah, bahwasanya pada pertemuan kali ini ya insyaallah agenda kita adalah tanya jawab. Nah, ini pertanyaan dari jamaah apa pertanyaan dari ustadz ke jamaah ini? Ini jamaah yang bertanya kepada ustadz atau lebih baik ustadz yang bertanya kepada jamaah satu-satu untuk mengetahui pemahaman selama ini bagaimana? Kami yang bertanya Ustadz. Masya Allah. Nah, ya, jadi silahkan jikalau masih ada beberapa apa namanya yang perlu dipertanyakan dalam materi kita dalam kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah, silahkan dipertanyakan. Yang dimana kitab ini sebagaimana yang telah kita pelajari dan selalu kita ulang-ulang merupakan dasar ya. Di Timur Tengah kitab ini selalu dipelajari terlebih dahulu ya, bahkan matanya dihafalkan oleh para talibul ilm, sehingga ini memang menjadi landasan yang seharusnya ketika seseorang itu ingin mendalami ilmu akidah, ilmu tauhid, dia harus melewati jenjang atau fase-fase ini. Al-Ushul Ats-Tsalatsah karya Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu azza wa jalla. Insyaallah apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini merupakan pembahasan-pembahasan yang mudah untuk dimengerti karena memang tidak keluar dari dalil ya, imma dari ayat Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi. Ngajian online sama si Wiwin, si Neti. Nah, Unyade, Alvan Nyade dimatiin dulu speakernya boleh Nyade biar nggak ya kelupaan ya. Ya, makasih. Baik, yang dimana Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah tidaklah berpendapat dengan pendapat pribadi beliau, tetapi beliau selalu menyandarkannya kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya memudahkan kita untuk ya memahami apa yang beliau maksudkan dari poin-poin pembahasan yang beliau utarakan dalam kitab ini. Jadi yang
selama ini kemudian mencela Syekh Muhammad At-Tamimi dengan celaan-celaan yang kemudian mentaan ya pribadi beliau, ini bisa jadi mereka belum mengetahui ya apa dan bagaimana karya ilmiah dari Syekh Muhammad At-Tamimi. Di mana kita dapati, Masya Allah, setiap pembahasannya selalu berlandasan kepada ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan pembahasan yang telah kita pelajari dari kitab ini menjadikan ya hujah di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amalan kita dan ilmu yang telah kita pelajari bersama. Allahumma amin. Naam, tafaddalu, barakallahu fikum. Ustadz, boleh saya bertanya pertama? Naam, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya kan baru ngikut setelah tausiah tentang pembagian tauhid. Tauhid itu ada 3 tuh. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, saya insya Allah kalau untuk tauhid rububiyah tentang pengesahan Allah dalam penciptaan, kemudian uluhiyah untuk peribadatan. Nah, yang saya kurang paham tentang tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah dengan sesuai namanya. Nah, terus di situ ada menafikan apa yang dinafikannya tanpa tahrif, ta'til, takyif. Saya kurang paham untuk penerapan kesehariannya itu, Ustadz. Maksudnya apa gitu? Itu aja, Ustadz. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Ini dari Ummu siapa ini? Ummu Akmal ya? Naam, Ustadz. Masya Allah. Dari mana Ummu Akmal? Dari Cilengsi, Limus. Oh, dari Cilengsi, Masya Allah. Iya. Oke, baik. Pembahasan tadi yang disebutkan ada di halaman 55 ya. Agar teman-teman yang lain juga. 55, Ustadz. Iya, 55 sama 56. Iya. Jadi di pembahasan kali itu beliau membahas tentang ini yang membahas sebenarnya Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, bukan Syekh Muhammad At-Tamimi. Baik, ini penjelasan dari pembahasan tentang ibadah. Ketika disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, beliau menafsirkan beribadah kepadaku di sini maknanya adalah mentauhidkanku. Baik, kemudian beliau menyebutkan tentang pembagian tauhid yang 3. Ini sebagian orang mengartikan bagaimana ya Ahlussunnah wal Jamaah memahami tauhid itu ada 3. Jangan-jangan ilahnya ada 3. Wah, ini berarti trinitas. Nah, ini pernah saya dengar ya ada yang mengatakan seperti itu. Berarti dia belum memahami pembagian tauhid yang disebutkan oleh para ulama secara detailnya seperti apa. Pembagian tauhid menjadi 3, ada yang namanya tauhid rububiyah, ada yang namanya tauhid uluhiyah, ada yang namanya tauhid asma wa sifat. Bukan maknanya kita meyakini Allah itu ada 3, sebagaimana apa yang dituduhkan tadi. Tetapi dari pembagian tauhid ini kita mengerti dan akan memahami secara menyeluruh apa saja hak-hak Allah Azza wa Jalla atas kita semua. Pembagian tauhid dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Alhamdulillah dapat dipahami ya. Tauhid rububiyah itu pada intinya kita ya mengikrarkan dalam diri kita tentang kekuasaan dan keesaan Allah. Maknanya apa? Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Nah, keyakinan-keyakinan yang seperti ini ya, itu dinamakan dengan tauhid rububiyah. Ini berkaitan dengan af'alullah, perbuatan-perbuatannya Allah, ya. Jadi kalau ditanya siapa yang menumbuhkan tumbuhan, Allah. Nah, ikrar inilah yang dinamakan dengan tauhid rububiyah. Lalu kenapa harus ada tauhid uluhiyah? Pembagian yang kedua, karena banyak orang yang mengikrarkan tauhid rububiyah ternyata ketika sujud tidak hanya kepada Allah tetapi juga kepada batu. Berarti dia menyelisihi apa yang telah dia ikrarkan. Dia mengikrarkan bahwasanya Allah yang menumbuhkan tumbuhan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang kemudian
menciptakan semua apa yang ada dalam alam semesta ini. Tetapi dalam ibadah dia tidak mengesahkan Allah. Nah, maka dari itu ulama butuh untuk pembagian yang kedua. Pembagian yang kedua ini apa? Yaitu disebut dengan tauhid uluhiyah, atau disebut juga oleh para ulama lain di dalam istilah tauhidul ibadah. Tauhid dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kalau tadi tauhid rububiyah berkaitan dengan af'alullah, perbuatan-perbuatannya Allah, maka tauhid uluhiyah ini kembali kepada af'alul ibad, ya, perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu ya kita, ya. Jadi sujudnya kita, berdoanya kita, meminta pertolongannya kita, takutnya kita, cintanya kita, ya, rukuknya kita, sujudnya kita, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengikrarkan bahwasanya Allah lah yang memberikan rizki, maka lisan kita ketika berdoa tidaklah meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah terrealisasi, maka dia telah mengamalkan tauhid rububiyah dan dia juga telah mengamalkan tauhid uluhiyah. Lalu kemudian pembagian tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan nama dan sifat yang telah Allah sebutkan tentang zatnya di dalam Al-Qur'an maupun apa yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya. Jadi dalam tauhid asma wa sifat ini kita menetapkan apa yang Allah tetapkan tentang nama dan sifat. Ya. Pembahasan tauhid asma wa sifat ini tidak keluar dari dua hal, yaitu asma. Asma itu adalah nama-nama Allah. Kemudian sifat, maksudnya adalah sifat-sifatnya Allah. Jadi dalam pembahasan tauhid asma wa sifat, maka kita membahas tentang nama-namanya Allah, juga membahas tentang sifat-sifatnya Allah. Baik. Dalam pembahasan asma wa sifat ini, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran tentang nama dan sifatnya. Dan kita juga menetapkan apa yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya tentang nama dan sifat Allah yang beliau sebutkan di dalam hadis-hadisnya. Ya. Apa yang ditetapkan, maka kita tetapkan. Apa yang dinafikan, kita juga harus menafikan. Misalnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menafikan bahwasanya di antara sifatnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Ya, ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalamnya adalah nafi, penafian. Ya. Allah menafikan anak pada zatnya, maka kita pun harus menafikan apa yang Allah nafikan. Ketika Allah Azza wa Jalla menafikan pasangan, ya, walam takul lahu sahibah. Ketika Allah menafikan pasangan bagi zatnya, maka itu pun harus kita nafikan. Ya, kita katakan Allah tidak memiliki pasangan, Allah tidak memiliki anak, dan Allah tidak diperanak. Ini yang harus kita lakukan. Jadi apapun yang datang di dalam Quran maupun hadis dari penetapan nama dan sifat-sifat Allah harus kita tetapkan. Dan apapun yang datang dari Al-Quran dan hadis yang menafikan nama maupun sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita nafikan. Dikatakan Allah tidak tidur, berarti kan ini menafikan. Kita harus menafikan tidur dari Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Dalam ayat kursi, ya. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Berarti di sini ada apa? Ada penafian rasa kantuk dan ada penafian sifat tidur dari Allah. Baik, itu yang dimaksud dengan apa? Menafikan apa yang dinafikan olehnya. Tanpa tahrif. Kemudian tanpa ta'til, kemudian tanpa takyif, dan juga tanpa tashbih. 4 istilah ini selalu diulang-ulang oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah
ketika membahas tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak ya dari golongan-golongan yang menyimpang ketika mereka memahami nama dan sifat Allah, mereka memahami nama dan sifat Allah tidak hati-hati dalam 4 perkara ini. Ya, yang pertama adalah tahrif, mengubah. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam Al-Qur'an, misalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, bersemayam di atas arsy. Nah, yang seperti ini ya adalah ayat-ayat sifat. Allah bersemayam di atas arsy. Yang tidak boleh kita yakini dalam ayat-ayat sifat yang seperti ini, salah satunya adalah melakukan tahrif. Tahrif ini adalah mengubah. Jadi ayat-ayat itu harus kita biarkan, tidak boleh kita rubah. Baik rubah lafaznya maupun rubah maknanya. Merubah lafaznya ini tentu jelas kekufuran yang sharih ya, kekufuran yang nyata. Kalau ada orang yang mengubah Al-Quran secara lafaz. Begitu juga yang mengubah maknanya. Dia mengatakan Allah itu tidak bersemayam di atas arsy. Bersemayam di situ maksudnya adalah menguasai. Bersemayam di situ maknanya adalah menguasai. Jadi dia di sini mengubah makna kandungan yang terkandung di dalam lafaz istawa. Nah, ini yang tidak boleh diyakini oleh seorang muslim. Kemudian ketika Allah tabaraka wa taala mensifati bahwasanya Allah memiliki tangan ya, Allah memiliki sak, betis. Ya, ini kita pahami, tidak boleh juga kita bayangkan dan kita samakan betisnya Allah itu sama dengan betisnya manusia. Ya. Tidak boleh kita bayangkan tangannya Allah itu sama dengan tangannya manusia. Tapi juga tidak boleh kita merubah makna kandungan yang ada di dalam lafaz itu. Nanti akan kita sebutkan satu persatu ya. Kita masih dalam tahrif. Pokoknya apa yang Allah sebutkan dari sifat-sifatnya di dalam Al-Quran maupun yang Nabi SAW sebutkan tentang sifat-sifat Allah dalam hadisnya, itu tidak boleh kita otak-atik. Baik lafaznya maupun maknanya. Ya. Jadi kalau tahrif ini para ulama lain sebutkan juga dengan takwil, ya, mentakwil sifat-sifat Allah. Ini tidak boleh. Ya. Sebagian mentakwilkan bahwasanya tangan Allah itu maksudnya kekuasaannya Allah. Ini juga tidak benar. Ya. Dalam bahasa Arab pun ada makna kekuasaan, ada lafaz kekuasaan, ya, ada kosakata kekuasaan, tapi Allah nggak menggunakan lafaz itu. Allah menggunakan tangan. Jadi apakah kita lebih bijaksana dibandingkan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan makna-makna atas apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an? Ini kan pertanyaan yang harus ditanyakan. Nah, yang tahrif ini adalah mengubah. Kemudian yang kedua adalah ta'til, menafikan. Menafikan ini maknanya adalah dia menafikan apa yang telah Allah tetapkan untuk zatnya. Bukan menafikan apa yang Allah nafikan dari zatnya. Makna menafikan di sini ketika Allah menyebutkan, ketika Nabi SAW misalnya menyebutkan innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fi thulutsai al-lail al-akhir ila sama'id dunya wa yaqul man hal min ghafirin hal min mustaghfirin aghfir lah hal min taibin atubu lah. Dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga akhir malam itu turun ke langit dunia. Allah Azza wa Jalla dikatakan oleh Nabi turun. Itu sifat. Ya, Allah Azza wa Jalla turun kemana? Ke langit dunia. Kita tahu Nabi mengabarkan langit itu ada 7 lapisan. Yang paling tertinggi di langit yang ke-7 itu ada arsy-nya Allah. Allah turun sampai ke langit dunia. Tapi di situ disebutkan apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah ada orang yang meminta ampunan hingga aku ampuni?
Apakah ada orang yang meminta taubat hingga aku berikan taubat? Adakah orang yang meminta hingga aku berikan, aku ijabahi doanya? Itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika beliau menyebutkan itu, tidak ada satupun yang bertanya, bagaimana ya Allah kok turun setiap malam? Bukankah tiap bagian di dunia ini pasti ada waktu malam? Berarti Allah selalu ada di langit dunia. Lalu bagaimana dengan penjelasan Allah bersemayam di atas arsy? Nah ini, kalau seandainya kita mentashbih Allah dengan makhluknya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka kita akan kebingungan dengan model yang tadi. Kita akan bingung. Kenapa? Karena salahnya kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Orang-orang yang kemudian mentahrif dan mentaktil nama dan sifat Allah, itu kesalahan pertama mereka karena mereka mentashbih Allah dengan makhluknya. Bagaimana pemahaman yang tepat? Pemahaman yang tepat adalah kita memahami bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Baik, bersemayam. Bersemayam ini adalah sesuai dengan kelayakan, sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Bersemayamnya seperti apa? Tidak tahu. Apakah bersemayamnya seperti bersemayamnya manusia? Tidak. Dan kita tidak diminta untuk sampai memikirkan hal-hal seperti itu, karena itu di luar kemampuan akal kita sebagai manusia. Apakah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sebagaimana yang Nabi kabarkan? Kita katakan Allah turun. Bagaimana turunnya Allah ke langit dunia? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Hakikatnya bagaimana tidak tahu. Apakah seperti turunnya manusia dari atas ke bawah? Oh tidak. Tidak, karena kita tidak mentashbih Allah dengan makhluknya. Jadi dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami adalah Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan sebuah sifat itu harus kita tetapkan. Dan tidak boleh kita samakan sifat itu dengan sifat makhluknya. Seperti tadi disebutkan Allah memiliki tangan misalnya. Tidak boleh kita katakan tangannya Allah itu sebagai tangannya manusia, seperti tangannya kita misalnya. Dan juga tidak boleh kita bayangkan tangannya Allah itu sebagai tangannya manusia. Tangan itu, kata tangan itu sudah kita pahami bahwasanya itu ya Allah mengisbatkan tangan, tapi tangannya bagaimana? Wallahu a'lam. Kita menyerahkan kepada Allah makna kandungan dari kata itu. Hakikatnya seperti apa kita tidak dikabarkan oleh Nabi SAW, dan Allah telah menetapkan dalam Al-Quran sebuah kaidah yang menjadi pegangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam bab ini. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada suatu pun yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir. Itu dalam ayat yang sama jamaah. Allah sebutkan tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Siapapun, sesuatu apapun, tidak ada yang sama dengan Allah. Dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Di ayat yang sama Allah kumpulkan dua hal. Yang kalau seandainya ya seorang muslim memahami ayat ini dengan benar, maka dia akan selamat di dalam bab tauhid asma wa sifat. Di ayat yang sama Allah mengatakan Allah tidak sama dengan suatu apapun. Berarti di sini kita ya tidak boleh mentashbih Allah dengan makhluk, tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk apapun. Kemudian yang kedua, wa huwas samiul basir. Allah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Berarti kita harus menetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah katakan Allah maha melihat, kita katakan Allah maha melihat. Allah katakan Allah mendengar, kita katakan Allah maha mendengar. Bukan berarti ketika manusia memiliki sifat yang sama seperti kita memiliki sifat pendengaran. Lalu di dalam Al-Quran dikatakan Allah maha mendengar. Apakah gara-gara kita memiliki sifat pendengaran, lalu kemudian kita tidak mau menyamakan Allah dengan makhluknya, lalu kita nafikan sifat pendengaran dari Allah? Tidak. Bagaimana cara memahaminya? Kita memahami, kita bisa mendengar, kita memiliki sifat pendengaran, Allah juga memiliki sifat pendengaran.
Tapi pendengarannya Allah itu berbeda dengan pendengarannya kita. Bagaimana pendengarannya Allah? Wallahu a'lam. Kita tidak dituntut untuk mengetahui sampai sedemikian detailnya. Cukup mengimani secara zahirnya. Apa yang dikabarkan kepada kita dari kabar-kabar tentang sifat Allah, kita imani dan kita yakini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah takyif. Jadi info yang sampai kepada kita dari sifat-sifatnya Allah ini tidak boleh kita pertanyakan bagaimana. Ya, apapun yang sampai kepada kita, kita yakini, kita imani, tidak usah tanya bagaimana. Karena pertanyaan bagaimana itu kata Imam Malik, ya, wal kaifu majhul. Bagaimana sifat-sifat Allah itu ada sesuatu yang tidak diketahui. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan pertanyaan tentang bagaimana itu adalah perkara bid'ah. Apa makna perkara bid'ah? Perkara yang baru di dalam agama. Sahabat radhiyallahu taala anhum ketika disampaikan kepada mereka Al-Qur'an, ya, ketika Nabi menyebutkan tentang sifat-sifat Allah dalam hadisnya, tidak ada mereka bertanya bagaimana wahai Rasulullah sifatnya Allah. Itu pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat sehingga Imam Malik memahaminya itu adalah perkara yang baru. Dan perkara yang baru di dalam agama beliau artikan itu adalah sesuatu yang disebut dengan bid'ah. Itu yang ketiga. Apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran tidak boleh kita takyif, tidak boleh kita tanyakan bagaimana. Ya. Kemudian yang keempat adalah tasybih. Tasybih ini adalah menyerupakan. Tadi sudah kita bahas. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada yang mengatakan, oh tangan Allah sama dengan tangannya manusia. Ya, pendengarannya Allah sama dengan pendengarannya manusia. Penglihatannya Allah sama dengan penglihatannya manusia. Turunnya Allah sama dengan turunnya manusia. Ya, kemudian betisnya Allah sama dengan betisnya manusia. Ya, bersemayamnya Allah sama dengan bersemayamnya manusia. Nah ini ya disebut oleh para ulama dengan kelompok mujassimah. Mujassimah. Mujassimah itu dari kata jassama yujassimu. Ya, asal katanya adalah jism. Jismun. Jismun itu adalah tubuh. Ya, mereka adalah kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan ini adalah kelompok yang menyimpang dalam akidah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang pertama mujassimah. Atau disebut juga dengan musyabbihah, ya. Kemudian kelompok yang kedua itu tadi, kelompok yang disebut dengan mu'attilah. Yaitu kelompok yang menafikan sifat-sifatnya Allah. Kalau ditanya, kenapa kalian menafikan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran? Mereka akan menjawab, kami tidak mau menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena itu adalah sifat orang-orang mujassimah. Itu kata mereka. Tapi kalau kita teliti, mereka sampai terjatuh dalam pemahaman yang salah, ya, itu karena mereka memahami ya sifat-sifat Allah sebagaimana mujassimah memahaminya. Ketika mereka menafikan ya, sifat-sifat Allah, yang pertama kali terbetik dalam pikiran mereka adalah menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga mereka katakan, oh Allah tidak bisa seperti ini, kan Allah harus disucikan. Allah harus disucikan dari ya perbuatan-perbuatan orang-orang mujassimah. Jadi kita katakan apa? Oh sifat ini tidak ada. Jadi mereka hanya membatasi sifat yang 20 saja. Yang lain sifatnya bagaimana? Ini tidak bisa diyakini. Kenapa? Karena yang meyakininya adalah orang-orang musyabbihah dan orang-orang mujassimah. Ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, dua-duanya salah. Yang satu disebut dengan mujassimah, yang satu disebut dengan mu'attilah. Lalu di mana Ahlussunnah wal Jamaah? Kalau tadi ada di sebelah kanan, ini yang di sebelah kiri, Ahlussunnah wal Jamaah adanya di tengah-tengah. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah memahami ayat-ayat sifat? Ahlussunnah wal Jamaah memahami ayat-ayat sifat ya dengan menetapkan setiap apa yang Allah tetapkan, menafikan setiap apa yang Allah nafikan, menetapkan setiap apa yang Rasulullah tetapkan, menafikan setiap apa yang Rasulullah nafikan dari sifat-sifat Allah, tanpa melakukan tahrif,
tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan takyif, dan tanpa melakukan tashbih. Jadi 4 syarat itu adalah 4 syarat yang selalu disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membahas tauhid asma wa sifat. Jadi kalau semisalnya ya, kita renungi lebih dalam yang namanya sifat itu, jangankan sifat ya, kita misalnya kita katakan telinga antara makhluk saja berbeda-beda. Lalu bagaimana ya dengan telinganya antara makhluk dengan Khalik, yaitu Allah? Telinga gajah dengan telinga tikus saja berbeda. Berbeda sekali ya. Telinga manusia dengan telinga sapi berbeda. Kalau seandainya perbedaan itu terdapat di antara para makhluk dalam sifat-sifat mereka, padahal sifatnya sama, satu namanya, lafaznya telinga. Lalu bagaimana dengan perbedaan sifat antara makhluk dengan Sang Pencipta? Tentunya lebih berbeda. Kalau seandainya poin ini bisa mereka pahami, maka mereka niscaya akan selamat dari apa? Dari mentahrif dan mentaktil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin seperti itu, Mu'akmal, apa dapat dipahami? Alhamdulillah Ustadz, saya alhamdulillah bisa mengerti. Masya Allah. Alhamdulillah. Catatan saja dipenuh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Iya Ustadz. Itu Jadi sebenarnya maksudnya. asma wa sifat ini ya, ini adalah pembagian tauhid yang diperlukan oleh para ulama ya. Pembagian yang ketiga ini adalah pembagian yang diperlukan oleh para ulama sehingga mereka masukkan, kan tadi sudah disebutkan kan sebenarnya ada rububiyah dan uluhiyah. Oh, mereka mengikrarkan Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, baik. Tapi ternyata di lapangan orang-orang yang mengikrarkan itu nyembahnya bukan hanya kepada Allah, maka dibutuhkan pembagian yang kedua. Baik, pembagian kedua disebut tauhid uluhiyah. Selesai pembagian 2 tauhid, ternyata di lapangan ada lagi orang yang ya, mereka mentauhidkan Allah dari rububiyah, dari uluhiyahnya, tetapi bermasalah dalam pemahaman asma wa sifat. Maka dari itu para ulama membutuhkan pembagian yang ketiga, yaitu pembagian asma wa sifat agar mereka tidak salah dalam memahami sifat-sifat Allah. Karena berbahaya ya, ketika kita menyamakan Allah dengan makhluknya, ini sangat berbahaya. Kalau seandainya agama ini dibiarkan kepada akal manusia, maka agama itu akan hancur. Agama itu akan hancur. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang menyembah dewa-dewa ya, yang ada itu, Tuhannya itu setiap divisi ada. Ya, divisi kebaikan, divisi keburukan, divisi kegelapan, divisi penerangan ya, orang-orang Buddha atau Hindu yang menyembah patung berbagai dewa yang sangat banyak. Kita lihat itu bagaimana kreasi otak mereka dalam menggambarkan Tuhan mereka. Ada Tuhan yang bentuknya seperti manusia, ada yang seperti gajah, ada berbagai macam bentuknya. Itu kalau seandainya ya agama ini diserahkan kepada akal manusia yang lemah, akal manusia yang terbatas. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan itu. Maka dari itu para sahabat memahami dengan baik permasalahan ini. Ketika disebutkan kepada mereka tentang ayat-ayat sifat, mereka tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang menyamakan Allah. Karena mereka sudah paham. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Tapi apakah ini mengakibatkan mereka ketika mengatakan tidak ada yang sama dengan Allah, lalu mereka menafikan sifat-sifatnya Allah? Tidak. Mereka memahami bahwa Samiul Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Berarti kita harus tetap menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu poinnya. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz. Oh iya Ustadz, boleh nanya sedikit lagi tentang gimana? Itu apa kalimat yang kadang-kadang saya biasa lontarkan ke anak-anak bahwa Allah itu ada di mana-mana. Apakah benar itu Ustadz? Salah ya? Itu kurang tepat. Iya. Ya, jadi bagaimana kayak Allah itu ada di mana? Kita tetapkan Allah itu ada di atas arsy. Allah itu di atas arsy. Yang di mana-mana itu adalah pengetahuannya Allah ya,
pengawasannya Allah, itu pengawasannya Allah ya. Pengawasannya Allah ada di mana-mana. Kita berada di tempat yang sepi, Allah mengawasi. Kita berada di tempat yang ramai, Allah mengawasi. Kita berada di tempat umum, Allah mengawasi. Kita berada dalam kamar, Allah mengawasi. Jadi itu ya, pengawasan Allah itu yang ada di mana. Tapi Allahnya ada di mana? Allahnya di atas arsy. Allah di atas, itulah yang kita pahami. Sebagaimana yang Allah sebutkan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Seperti itu, barakallahu fikum. Aduh, jazakumullah khair Ustadz, Masya Allah. Akhirnya paham sedikit. Insya Allah bisa dijelaskan ke anak-anak, insya Allah. Alhamdulillah. Tafadol yang lain. Ustadz, nambahin sedikit saja Bang dari Ummu Akmal tadi, itu berarti di sini sifatnya yang secara tadi itu yang dibilang di mana-mana itu adalah bersifat sifatnya Allah, tetapi secara zat adanya di atas ars ya gitu ya Ustadz. Zatnya di atas ars. Sedangkan sifatnya tadi Maha mengetahui di mana, semua Allah melihat, Maha mengetahui, itu sifatnya Ustadz ya. Benar ya. Zatnya Allah di atas arsy, sedangkan sifatnya di mana-mana. Sifatnya ini dalam arti apa ya? Allah mendengar setiap apa yang kita ucapkan, Allah melihat setiap apa yang kita lakukan, seperti itu. Allah Maha mengetahui apa yang akan kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan, seperti itu. Ini sebenarnya kalau Ana boleh lempar pertanyaan, bagus ini. Boleh Pak Ustadz, silahkan. Ya, boleh lempar pertanyaan ya. Baik. Iya, nggak apa-apa, buka buku, silahkan. Baik, pertanyaan pertama. Silahkan nanti yang mengetahui bisa menyebutkan langsung. Apa faedah, manfaat dari beriman kepada malaikat? Apa saja manfaat ya? Jadi kita beriman kepada malaikat. Apa sih manfaatnya kita harus mengimani adanya malaikat? Nggak tahu Ustadz. Dibuka pembahasan tentang iman kepada malaikat, coba. Ini ada di halaman 159 Ustaz. Nah, 159. Iya, benar. Ya tinggal dibaca dong. Iya, enggak apa-apa, silahkan. Kita tidak mengharuskan hafalan ya. Yang penting kita paham, kemudian kitab ini bisa kita jelaskan kepada orang lain. Nah, Anda bacakan ya Ustaz ya. Silahkan. Ya, bismillah. Beriman kepada malaikat membuahkan pengaruh yang mulia di antaranya. Yang pertama yaitu mengetahui dengan benar keagungan, kebesaran dan kekuasaan Allah dan kebesaran makhluk menjadi bukti atas kebesaran penciptanya. Yang kedua, bersyukur kepada Allah atas perhatiannya yang diberikan kepada anak Adam dengan menugaskan beberapa malaikat yang menjaga, mencatat amal mereka, dan tugas-tugas lain dalam kemaslahatan hidup manusia. Yang ketiga, kecintaan kita kepada malaikat atas tugas-tugas yang mereka tunaikan dalam rangka mengabdi dan taat kepada Allah. Baik, khulasahnya apa dari 3 manfaat yang tadi disebutkan? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya dari kita beriman kepada malaikat? Selalu Pertama, diawasi, dicatat. Bagaimana? Selalu diawasi dan dicatat.
menemukan sifat muqarabatullah kali Ustaz ya. Baik, ya, Selalu masa diawasi oleh Allah. masa diawasi. Baik, itu kemudian inti-intinya apa saja sih kalau 3 itu kan tadi kan kepanjangan ya, kita ngafalin juga susah. Intinya apa? Mengetahui keagungan Allah. Jadi dengan adanya malaikat, dengan beriman kepada malaikat, kita tahu kekuasaan Allah itu luar biasa. Ya. Kalau misalnya kita berada dalam sebuah kantor perusahaan yang besar, lalu kita tanya, di sini karyawannya berapa? Oh, di sini karyawannya ribuan. Kita akan terkagum-kagum, ya. Kantor yang sedemikian besarnya, ya, ini diatur dan sedemikian rupa diurus oleh ribuan karyawan. Kita akan, ya, benar-benar terpukau dengan pimpinan perusahaan itu. Nah, ini kalau seandainya, ya, kita dengan apa? Dengan manusia masih seperti itu, ya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika disebutkan bahwasanya para malaikat itu setiap harinya, ya, mereka datang ke Baitul Ma'mur. Mereka sholat di sana. Lalu kemudian jumlah mereka ribuan setiap harinya. Kemudian setelah selesai sholat mereka keluar dan tidak pernah kembali lagi ke sana. Dan setiap hari Baitul Ma'mur selalu penuh. Itu kira-kira jumlah mereka berapa? Banyak sekali semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Sangat banyak sekali malaikat, ya. Ribuan setiap harinya. Masuk, keluar, dan yang keluar yang sudah beribadah di Baitul Ma'mur itu, ya, tidak pernah kembali lagi ke Baitul Ma'mur. Tapi Baitul Ma'mur selalu datang malaikat yang baru, malaikat yang baru, malaikat yang baru, malaikat yang baru. Tiap hari ribuan. Ini kita dengan hal itu bisa memahami bahwasanya ciptaan Allah ini luar biasa. Ya, ciptaan Allah ini luar biasa. Kemudian yang kedua bersyukur. Ya, bersyukur bahwasanya, ya, Allah itu banyak sekali meringankan tugas-tugas manusia, di mana manusia itu sebagai apa? Khalifah di atas muka bumi, tapi tugas-tugas khalifah itu banyak sekali dibantu dan diringankan oleh para malaikat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana kita cinta kepada para malaikat. Dan ini, ya, adalah yang terpenting juga, ya. Bagaimana kita mencintai para malaikat dengan kita beriman kepada mereka. Baik, pertanyaan berikutnya. Kalau tadi kita bahas tentang musyabbihah dan mujassimah. Ini adalah dua golongan yang menyimpang dalam perkara asma wa sifat. Saya minta dijelaskan dan disebutkan tentang dua golongan yang menyimpang dalam memahami tentang takdir. Siapa saja mereka dan bagaimana kesalahan mereka dalam memahami takdir. Ini pembahasan penting juga. Saya berusaha untuk menjawab, Ustaz. Tafadhali, masyaallah. Artinya satu, kalau mengenai takdir itu jabariyah dengan qadariyah, ya Ustaz. Ada dua di situ. Nah, di halaman berapa, Bu Met? Saya belum lihat halamannya, Ustaz. Cuma karena itu Bu Met ini Masya Allah, udah perlu buka buku sudah hafal. Bukan, artinya itu kan memahami bahwa kita tidak boleh jabariyah, tidak boleh qadariyah. Demikian, Ustaz. Kalau gitu saya lihat dulu halamannya, Ustaz. Afwan. Halaman 201, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Halaman 201, Ustaz. Berarti nilai saya sama Akmal bagi dua nih. Masya Allah. Dan golongan ini Ustadz memang secara real memang banyak ya Ustadz terjadi, ya, adanya jabariyah dengan qadariyah ini, ya Ustadz. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang.
Ustadz, kalau bisa dicontohkan ke kami Ustadz dengan Jabariyah Qadariyah ini, kalau dilihat fenomenanya saat ini nih, saya tadi juga sebenarnya ada pertanyaan di benak saya itu, salah satunya ini bagian dari kita belajar, eh, karena bagian saya sesi di sini artinya mengulas tentang 3 prinsip pokok ini kan, artinya kita mengenal Allah, kemudian mengenal agamanya, kemudian mengenal Rasulnya. Nah, bagian mengenal Allah, mengenal agama ini Ustaz. Artinya di sini dari sisi beriman, tingkat-tingkatan kita dalam beragama. Artinya pertamanya Islam, kemudian iman, baru ihsan. Nah, ini kan masuk ke bagian daripada tingkatan kedua. Artinya beriman. Nah, iman kepada yang takdir tadi kan Ustadz, artinya ada orang memahami takdir itu, ada yang Jabariyah, ada yang Qadariyah gitu loh Ustadz. Nah, terjadi fenomena sekarang ini kan bagian dari kita beriman diuji Allah dengan adanya sekarang wabah segala macam ini kan bagian di mana nih kita posisinya? Jabariyah kah? Qadariyah kah? Atau tadi yang Ustadz bilang, kita tidak kanan, tidak kiri, tetapi adanya di tengah-tengah gitu kan Ustadz? Iya, benar. Untuk fenomena sekarang, Ya Ustadz. fenomena apa ini? Corona. Ya, artinya kalau saya kalau kita memahaminya ini harus kan corona ini bisa sampai kita tadi itu kan harus utuh nih, kita beriman itu kan beriman, yang namanya iman itu kan keyakinan dalam hati nih Ustadz. Seorang yang lain tidak tahu kecuali diri kita sendiri sejauh mana kita mengimani dengan beriman kepada takdir gitu loh Ustadz. Bisa Baik. jadi kan ini menjadi sesuatu kekufuran kalau kita tidak memahami ilmunya gitu loh Ustadz. Ya, tentang wabah ya, wabah bencana. Sebenarnya kalau permasalahan takdir dengan memahami takdir khususnya tentang bencana dan ujian, ya, ini tidak begitu sulit untuk dipahami beberapa ya, orang yang salah dalam memahami takdir, khususnya tadi yang kita sebut dengan Jabariyah dan Qadariyah. Permasalahan Jabariyah dan Qadariyah itu sebenarnya lebih dikhususkan kepada dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kalau corona itu kan jatuhnya apa yang telah Allah takdirkan, ya, dan itu tentunya ya karena tangan manusia itu sendiri. Kalau ini ya lebih kepada dosa pribadi atau dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Simpelnya seperti ini untuk pembahasan tentang Jabariyah dan Qadariyah. Maksudnya gini, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya pertanyaan dilontarkan ya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengetahui bahwasanya Fir'aun akan durhaka kepadanya, sehingga Allah ciptakan Fir'aun? Kalau Allah tahu, kenapa Allah ciptakan Fir'aun? Kan seperti itu. Kalau Allah menciptakan Fir'aun dan Allah tahu bahwasanya Fir'aun akan durhaka kepadanya, kenapa Allah ciptakan Fir'aun? Itu pertama. Kemudian ada juga pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengazab orang-orang dengan neraka? Ya. Padahal Allah mampu atas segala sesuatu. Sehingga mengubah mereka pun Allah mampu sebenarnya. Kenapa Allah tidak membuat mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, sehingga tidak ada penghuni neraka? Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini dilemparkan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang salah dalam pemahaman takdir. Ujung pembahasan tentang masalah takdir ini kalau tadi kita bahas tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, ini ya ada pembahasan yang ada dalam tauhid asma wa sifat, ada juga pembahasan yang ada dalam tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah ini ya, kita menetapkan Allah Maha mengetahui. Kita menetapkan Allah Maha mencipta.
Kalau seandainya kita katakan bahwasanya ada di dunia ini sesuatu yang terjadi dan Allah tidak mengetahuinya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu ya berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak maha kuasa atas kerajaan langit dan bumi ini kalau sampai terjadi di dunia atau di bumi sesuatu yang Allah tidak ketahui. Kan mereka katakan ya, semua yang buruk-buruk itu ketika terjadi Allah tidak takdirkan. Orang-orang Qadariyah katakan seperti itu. Semua apa yang terjadi ya, mau ada pencurian, mau ada pembunuhan, mau ada perzinahan, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mentakdirkan hal-hal itu semua. Karena Allah tidak mau hal itu terjadi dan Allah tidak mentakdirkan. Itu perkataan mereka. Ini kata-kata orang Qadariyah. Sedangkan orang Jabariyah mereka mengatakan mereka ya para penjahat itu ketika melakukan hal tersebut mereka terpaksa karena memang takdirnya sudah seperti itu, jalan hidupnya itu sudah seperti itu. Allah atur mereka sedemikian rupa dan mereka nggak memiliki pilihan dalam hidup mereka. Jadi orang bisa mencuri, orang bisa membunuh, ya orang kemudian tidak beriman kepada Allah, itu semua takdirnya Allah. Nah, ini ya, ini berujung kepada pemahaman tauhid rububiyah yang salah. Bagaimana memahaminya dengan tepat? Yaitu sebagaimana yang tadi disebutkan, Ahlussunnah wal Jamaah selalu berada di tengah-tengah. Mungkin ada disebut tadi Qadariyah, sebelah kanan kita, sebelah kiri kita ada disebut dengan Jabariyah. Jabariyah mengatakan semuanya ini dipaksa oleh Allah. Sedangkan Qadariyah ya mengatakan Jabariyah mengatakan bahwasanya semua dipaksa oleh Allah dan manusia tidak memiliki pilihan. Qadariyah mengatakan semuanya berada di tangan manusia dan Allah tidak mengetahuinya. Ini adalah pemahaman yang dua-duanya keliru. Bagaimana pemahaman yang benar dalam permasalahan takdir? Kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya ketika mentakdirkan sesuatu, Allah ini memiliki sifat Al-Hakim yang maha bijaksana. Allah menciptakan Fir'aun. Lalu kemudian Fir'aun itu durhaka kepada Allah. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Fir'aun? Dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Jadi segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu ada hikmahnya. Ya. Dengan adanya orang-orang yang beriman, dengan adanya orang-orang yang kufur kepada Allah, ya, itu semua tidak ada yang sia-sia. Adanya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang beriman ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya di dunia ini tidak ada yang kufur, ya, semua beriman. Maka mereka fi darajatin wahidah, maka mereka berada di level yang sama. Tetapi ketika ada ujian, ada cobaan, ya, ada syubhat, ada syahwat, maka disitulah manusia antara satu dengan yang lainnya mereka akan saling berlomba-lomba. Mereka akan saling ya rebutan untuk siapa ini yang tingkatannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keimanan pun akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ya, iman kita itu tidak sama dengan iman orang lain. Ya, bisa jadi iman kita itu lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah dibandingkan iman orang lain. Iman kita itu tidak sama dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq yang keimanannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ujungnya ke sana. Jadi kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mentakdirkan kepada kita apa yang telah Allah tetapkan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal, memberikan kepada kita petunjuk yang semua itu kembali kepada pilihan kita. Jadi gini maksudnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia, Allah titipkan akal. Akal yang kita miliki ini
untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kita bisa membedakan ini yang Allah inginkan, ini yang tidak Allah inginkan dengan akal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang dimana kalau akal ini dibiarkan secara liar, mereka akan sesat. Perlu bimbingan. Bimbingannya apa? Dalam bentuk Al-Qur'an, dalam bentuk kitab suci. Jadi dari Al-Quran itu manusia bisa tahu dengan menggunakan akal mereka ketika dia membaca Al-Quran, oh ini loh yang Allah inginkan, oh ini yang Allah tidak bolehkan, ini yang Allah wajibkan, ini yang Allah haramkan. Baik. Kemudian untuk melengkapi itu semua Allah utus seorang manusia yang sama dengan kita, merasakan lapar, ya merasakan haus, merasakan ngantuk, ya badannya sama dengan kita, memiliki mata, memiliki hidung, sama-sama manusia. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad? Untuk menjelaskan kepada kita lebih detail apa yang Allah maksudkan semua syariatnya di dalam Al-Quran. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu bukan hanya Allah turunkan Al-Quran, Allah utus kepada kita orang yang menjelaskan Al-Quran itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad. Semakin hujah Allah itu semakin kuat atas kita. Kenapa? Allah sudah berikan akal, Allah sudah berikan Al-Quran, Allah sudah berikan seorang Rasul. Kalau setelah 3 hal ini kita memilih jalan yang kufur, kita milih jalan yang buruk, kita milih jalan yang jahat, kita milih jalan ke neraka, itu adalah pilihan kita. Itu adalah pilihan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan. Ini jalan ada 2. Saya memerintahkan kamu jalan menuju surga. Caranya seperti ini. Rasulullah mempraktikkan seperti ini. Jalan yang sebelah kiri ini jalan ke neraka, ujungnya ke neraka. Jalan-jalan itu dipenuhi dengan kenikmatan syahwat, kenikmatan syubhat. Manusia sudah tahu dengan akal. Karena manusia dibekali oleh Allah akal, tidak seperti hewan. Hewan tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, tidak tahu. Ya, manusia tahu, mengerti, paham. Ketika dia melangkahkan kakinya kepada keburukan, berarti itu adalah pilihan dia. Dan Allah tidak zalim kepada siapapun. Allah katakan dalam Al-Quran, dalam berbagai ayat, bahwasanya Allah tidak menzalimi siapapun. Nah, permasalahan-permasalahan takdir ini akhirnya ya, banyak orang-orang yang mengatakan Allah itu zalim. Bahkan orang-orang yang membenci Islam, menyerang Islam itu dari dalam, itu dari golongan-golongan Jabariyah dan Qadariyah ini. Mereka ya mengatakan bahwasanya Allah itu zalim. Sehingga akhirnya apa? Mereka menyerang Islam itu dari dalam. Dan kita sebagai seorang muslim yang memahami akidah yang benar, pemahaman Ahlussunnah Jamaah, kita harus bisa mengkanter setiap syubhat yang mereka ya keluarkan, syubhat yang mereka lontarkan. Kita harus bisa menjawab itu satu persatu. Sebagai apa? Sebagai ya, bahan diri kita agar akidah kita itu kuat. Kita meyakini bahwasanya Allah itu maha mengetahui, Allah maha bijaksana, Allah maha menciptakan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali Allah mengetahuinya. Bahkan ya, sehelai daun pun ketika jatuh di tengah kegelapan malam, Allah maha mengetahui. Sampai sedemikian detailnya ilmu Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Sehingga ya dalam memahami masalah takdir, kita jangan sampai terjerumus sebagaimana Al-Qadariyah, dan juga jangan sampai ya terjerumus dalam pemahaman Jabariyah. Kita harus berada di pertengahan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kemudian dalam memahami ujian, ya, ini lebih mudah daripada memahami yang tadi. Dalam memahami ujian, cobaan, Allah Azza wa Jalla memberikan ujian dan cobaan, ini semua adalah takdir yang Allah Azza wa Jalla sudah takdirkan kepada kita. Apa yang terjadi pada hari ini, pada detik ini, dari berbagai musibah yang menimpa kaum muslimin seluruh dunia, ini telah Allah tetapkan. Ya, bukan karena Allah ingin agar kita menderita, tidak. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita tersiksa, tidak, ya. Itu semua telah Allah tetapkan
dan Allah yang maha mengetahui hikmah di balik ini semua. Nah, di mana salah satunya adalah dengan tingginya derajat orang-orang yang bersabar, tingginya derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tingginya orang-orang yang tingginya derajat orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ujian itu ya seorang mukmin itu akan terlihat apakah dia itu ya benar-benar beriman kepada Allah atau tidak. Ya, dengan ujian ya dalam banyak sekali ayat Allah sebutkan ya di antaranya adalah ayat tentang orang-orang yang berjihad ya. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk ke dalam surga sedangkan Allah belum mengetahui siapa di antara kalian ya yang berjuang di jalan Allah ya dengan yang tidak berjuang. Hilangkah ininya Ustadz Abu Ayub? Iya Ya, hilang, Bu. iya hilang Bu. Di sini nggak bergerak Iya. ininya gambarnya. Iya, Videonya. berarti kita tunggu dulu ya, sabar ya. Lobet kali. Lagi itu sesinya yang dianggap remeh, Oi. udah baik udah gabung lagi. Afwan putus. Lobet keadaan Ustadz. Anda tiba-tiba putus aja nih jaringannya. Anda pikir putus sama-sama karena sudah 1 jam enggak ya? Aman Ustaz, alhamdulillah. Insya Allah. Ya lanjut Ustadz. Jadi sampai mana sudah? Tadi sampai di mana? Ayo. Untuk ini ya. Sampai jihad. Jadi adanya ujian dan cobaan itu adalah agar Allah memperlihatkan kepada kita siapa yang lebih berprestasi di antara para hambanya. Ya, Allah ketika menciptakan kita sudah tahu tuh. Ya Allah sudah tahu si fulan ini di jannah ini di level sekian, si fulan yang lain di jannah levelnya sekian. Si fulan ini nanti di neraka, si fulan ini kemudian ya menjadi orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Itu sudah tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian ya, itu agar orang lain itu orang kaum mukminin yang lain itu tuh tahu dan mereka paham kenapa Allah meletakkan si fulan dan si fulan itu berada tempat yang paling tinggi. Ada tempat yang biasa saja, ada tempat yang rendah. Itu level-level yang Allah berikan di antara level-level yang ada dalam surga. Kurang lebih seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ustadz, alhamdulillah, jazakallah khair. Berarti saya harus luruskan pemahaman. Artinya penempatan Jabariyah Qadariyah tadi itu tidak sebagaimana yang saya pahamin. Artinya di sini Jabariyah Qadariyah ini adalah terhadap seseorang yang memahami dosa yang ditakdirkan kepadanya dirinya ya Ustadz. Artinya menyalahkan Allah gitu loh. Artinya mengatakan ini kan karena Allah Benar. sudah menakdirkan saya gitu loh. Sedangkan pandemi ini adalah bagian ujian, cobaan yang sudah memang Allah tetapkan gitu ya Ustadz. Benar ya, benar. Ya, alhamdulillah. Baik. Jazakillahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, boleh pertanyaan lagi Nah, tafadhal. tentang keimanan bersama antara anak cucu gitu ya. Di surah At-Tur itu dikatakan bahwa orang-orang yang beriman berserta anak cucu mereka itu dipertemukan di dalam surga.
Tapi di ayat 60 ayat 3 itu, kaum kerabat anak-anakmu tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Itu bagaimana menselaraskan ayat itu, Ustaz? Syukron. Afwan, putus. Bagaimana? Bisa tolong diulang pertanyaannya? Nah, Ustaz. Bismillah. Yang di di surah At-Tur itu orang-orang yang beriman berserta anak cucu mereka itu akan dipertemukan di dalam surga. Itu intinya, Ustaz. Terus di ayat yang 60 ayat 3-nya malah kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu. Bagaimana menyeimbangkan ayat ini agar kita bisa bersama, bukan berpisah seperti yang di ayat 60 di Quran surah 60 ayat 3 itu, Ustaz. Indonesia komandannya namanya siapa? Indonesia yang jadi komandan. Sudirman. Ya, yang jadi. Jenderal Sudirman. Ya, Iya. yang jadi komandannya Indonesia siapa? Iya, Jenderal Sudirman. Enggak, suaranya putus-putus lagi, Afwan. Tadi disebutkan ya itu yang pertama tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan orang-orang yang beriman itu akan dikumpulkan bersama anak keturunannya ya. Itu Ya, Ustaz, di ayat At-Tur ayat yang ke-21. Baik. Kemudian pertanyaan Ya. kedua yang di Quran surah 60 ayat 3-nya, kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak bermanfaat bagimu. Surah 60 ayat 3. Oh, baik. Ya, Al-Mumtahanah ayat yang ketiga, lan tanfa'akum arhamukum wa la auladukum yaumil qiyamah yafsilu bainakum. Di situ Allah jelaskan bahwasanya kaum kerabat dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Yafsilu bainakum, Allah akan memisahkan antara kamu. Bagaimana memahaminya? Di situ disebutkan bahwasanya tadi di dalam surat At-Tur Allah akan mengumpulkan ya, sedangkan di surat Al-Mumtahanah Allah sebutkan Allah akan memisah. Memahaminya bagaimana? Apakah ini kontradiksi? Tidak kontradiksi. Memahaminya secara benar adalah Allah akan mengumpulkan ya orang-orang yang beriman yang mengikuti kalian. Mengikuti kalian ini syarat berarti ya. Jadi dia harus orang-orang yang beriman ya. Maka mereka keturunannya yang kemudian mengikuti ya kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka, nenek moyang mereka yang beriman juga kepada Allah, maka mereka akan disatukan. Tetapi ketika mereka tidak mengikuti ya kakek nenek mereka atau tidak mengikuti orang tua mereka, maka mereka akan dipisahkan. Orang tuanya yang beriman akan ditaruh di surga, ya, cucu keturunan yang kufur kepada Allah maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Seperti itu. Jadi pemisahnya di situ adalah kekufuran. Ketika anak itu kufur kepada Allah, orang tuanya saleh, maka akan dipisahkan kelak nanti di akhirat. Orang tuanya akan diletakkan dimasukkan ke dalam surga, sedangkan anaknya dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau seandainya ya ada keturunan yang mereka tidak pernah ketemu, jauh sekali. Anaknya dari anak-anaknya misalnya. Tapi dari deretan semua itu mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semua akan dikumpulkan di dalam surga pada hari kiamat. Seperti itu. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? Nah, Ustaz, syukron. Ustaz, Tambahannya nanti biar sama ya? yang lain. Dengan keimanan yang sama ya Pak, syaratnya itu ya Ustaz. Iya, dengan keimanan yang sama. Oke. Benar. Ustadz, berarti di sini iman itu tidak bisa diwariskan ya Ustadz, sebenarnya. Benar. Artinya kalau orang tuanya soleh, berarti anaknya menjadi soleh. Tidak demikian ya Ustadz. Masing-masing Ya, mempunyai effort tersendiri ya. Sama-sama berusaha ya dengan mengilmui. Allah sebutkan kan dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, seseorang itu dia tidak akan memikul dosa orang lain. Setiap orang yang memikul apa yang harus dia pikul. Ya, kita sebagai anak akan memikul apa yang kita pikul. Orang tua akan memikul apa yang orang tua pikul. Jadi tidak ada yang kemudian gara-gara ini anak saya udah saya pikul dosanya. Ya, kita sendiri nanti di akhirat akan mau.
Ya, mungkin kita sebagai orang tua di dunia ini ya sudahlah, anak saya kesusahan misalnya, ya udah bagi kesusahannya ke ibu, bagi kesusahannya ke bapak gitu kan. Tidak bisa, itu di dunia. Di akhirat kita tidak akan mau. Jangankan sama anak ya, sama pasangan ini kita sudah ndak kepikiran lagi untuk berbahagia, apalagi ketika di padang mahsyar ya. Ini pembicaraan ketika di padang mahsyar sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Tiap orang bagaimana dia selamat, bahkan kalau bisa dia selamat dari api neraka dengan mengorbankan anaknya, pasangannya, orang tuanya, kerabatnya, akan dia lakukan demi keselamatan dirinya. Itu jadi apa yang kita miliki dari sifat di dunia ini, dari kasih sayang kepada anak, ada kepada orang tua, kasih sayang kepada pasangan, itu akan berbeda ketika nanti di padang mahsyar. Setiap orang akan memikirkan bagaimana keselamatan dirinya masing-masing. Ustadz, Ya kan, kalau sibuk. demikian, Ustadz, subhat yang ada yang lebih besar nih tadi bahwa dosa gitu. Misalnya gini, yang saya ingat itu begini, yang banyak beredar, yang kita harus keluarkan subhat ini ada gini. Kita ngikut salah satu ini kan banyak antara yang hak dan batil ini selalu berdua nih Ustadz ya. Artinya pada saat ini nggak apa-apa kita ngikut aja nih ke sini nih. Nanti kan dia memikul dosanya. Itu memang nggak bisa demikian ya Ustadz. Kan pasti sering ini. Kita Nggak ikut aja bisa. pemimpin gitu loh. Kita ini loh pemimpin, nanti dia yang mikul karena kan kita ngikut dia gitu loh. Artinya seperti Nggak itu. Ini bisa. kan subhat yang ada nih Ustadz, yang kita harus pahamin gitu loh Ustadz. Afwan. Iya. Jadi umaro pemimpin itu tidak bisa kita ikuti dan kita taklidkan dalam berbagai urusan, tidak bisa. Apalagi kalau memang pemimpinnya bukan ahli dalam agama, tidak bisa kita ikutkan. Jadi dalam urusan agama itu memang harus dikembalikan kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salaf. Kalau memang itu adalah sebuah kesalahan yang dilakukan, kita harus katakan ini sebuah kesalahan. Karena standar kita itu jelas, standar kita Quran, Sunnah, pemahaman para sahabat. Kesalahan itu ya tergantung dengan kadar kesalahan dia ya, seberapa beratnya penyelisihan dia kepada dalil-dalil tadi ya. Itu terkait bagaimana muamalah kita nanti ya kepada orang-orang yang menyelisihi. Semakin berat kesalahannya, makin semakin berat pula muamalah yang kita berikan kepada dia, dari sikap baro'ah, berlepas diri dan yang lainnya. Seperti itu. Jadi memang kita hidup di dunia ini ya sudah, kita sendiri-sendiri ya, karena di akhirat pun kita akan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri maksudnya bagaimana? Agar selamat di dunia dan di akhirat. Jadi jangan sampai kita ya mengedepankan kepentingan keluarga sampai akhirnya menyebabkan diri kita terlempar dalam api neraka. Ini tidak boleh ya, tidak boleh. Tetap yang prioritas nomor pertama adalah bagaimana kita menjaga tauhid kita, menjaga keimanan kita, keyakinan kita, agar kita bisa selamat. Dengan selamat itu ya kita bisa ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki tentunya ya, dan orang tersebut juga masih memiliki keimanan, kita bisa memberikan syafaat. Jadi gambaran simpelnya itu ya, kalau misalnya kita naik pesawat kan ketika dalam kondisi darurat, lalu kemudian dari atas itu ada apa namanya yang turun untuk Oksigen. oksigen ya. Oksigen itu kan aturannya kita jangan masangin anak, pasangin kita dulu ya. Kita dulu dipasang. Ketika kita bisa memasangkan oksigen itu ke diri kita, kita bisa memasangkan ke orang lain. Tapi kalau kita disibukkan dengan memasangkan itu ke anak kita, bisa jadi kita di tengah ya, detik-detik itu bisa kita mati duluan. Begitu juga dengan para ini ya, kita selamatkan diri kita. Nanti dengan selamatnya diri kita, kalau Allah mengizinkan nanti di akhirat, ini yang pertama. Kemudian orang itu adalah orang yang beriman, kita bisa selamatkan dia dengan syafaat. Kita meminta kepada Allah, Allah, saya meminta kepadamu ya Allah untuk menyelamatkan si fulan anak saya, si fulana istri saya, suami saya, orang tua saya dari api neraka. Dikeluarkan itu nanti. Tapi kalau diri kita saja sudah tervonis masuk neraka, bagaimana akan menyelamatkan orang lain kalau kita berada dalam neraka? Seperti itu gambarannya kurang lebih. Jadi kita pikirkan bagaimana kita ini selamat dunia dan akhirat. Setelah itu baru kita ajak orang lain. Jangan sampai kita mengurusi urusan ya,
Karena rata-rata kebanyakan dari kita ini waktu yang terbuang 24 jam itu selalu semuanya adalah untuk urusan tanda kutip keluarga, tanda kutip ya anak-anak, tanda kutip pasangan. Harus ada waktu yang dimana kita itu bisa qurbah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai hal, dalam ibadahkah, dalam menuntut ilmu sehingga keimanan kita kemudian bertambah. Ini yang harus kita perhatikan ya. Harus memang ada benar-benar waktu menyendiri, ada waktu belajar, ada waktu mengamalkan. Jangan apa-apa ya selalu berkerumunan terus dengan keluarga kita, bercanda, tertawa, terbahak-bahak. Nah, ada waktu-waktu khusus kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada waktu-waktu khusus kita menangisi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Harus ada waktu-waktu itu. Tidak bisa selalu dengan tertawa-tawa-tawa. Karena di antara para ulama menyebutkan banyak tertawa, banyak makan, banyak tidur itu menyebabkan hati mati. Kalau hati mati ya sudah akan susah untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ustadz, pemahaman saya bahwa Allah itu mengampuni semua dosa manusia bagi Benar. orang yang meminta ampun, orang yang bertobat. Lalu bagaimanakah cara tobat yang bisa yang masuk ke standar itu begitu? Cara bertaubat ya. Cara Taubat dengan bertobat ya taubat nasuha. supaya apa yang kita harapkan, dosa-dosa yang ada itu dihapuskan Allah. Contoh-contohnya seperti bagaimana? Iya. Di antara persyaratan yang para ulama sebutkan, di antaranya adalah Imam Nawawi ya di dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan di antara syarat diterimanya taubat adalah azam untuk tidak mengulangi perbuatan atau dosa itu kembali. Jadi ya harus ada azam yang kuat bahwasanya saya tidak akan pernah mau untuk mengulangi dosa itu. Kemudian diantaranya adalah harus ada an-nadam. Nadam ini adalah penyesalan yang besar. Bukan hanya sekedar astagfirullah sambil dia tersenyum tertawa ya. Nah, ini namanya meremehkan dosa, bukan penyesalan terhadap dosa. Dia harus benar-benar harus dalam diri mereka, dalam diri dia itu ada penyesalan terhadap dosa yang dia lakukan. Ya. Bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha ini disyaratkan dengan dua syarat tersebut. Kemudian ada tambahan lain juga diantaranya ketika dosa itu bersangkutan dengan hak manusia itu harus kita tunaikan. Misalnya seorang pencuri, dia harus mengembalikan apa yang telah dia curi. Ya, apa yang dia curi itu harus dia kembalikan. Itu diantara syarat taubat nasuha. Kalau dosa itu ya berhubungan dengan haknya manusia ya. Kemudian kalau misalnya dia pernah menzalimi orang melalui lisannya ya, dia harus menghalalkan ucapan dia itu dengan meminta maaf ya, sampai orang itu memaafkan dirinya. Kalau seandainya dosa di antara seorang hamba dengan Allah itu cukupkan dengan tadi ya, dia bertaubat dengan taubat nasuha ya, beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah yang pertama, dibarengi juga dengan perbuatan-perbuatan yang soleh, karena Allah sebutkan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang soleh itu bisa menghapus dosa. Jadi ketika kita baru saja melakukan dosa, tebus dosa itu dengan amal soleh apa saja, apapun itu amal soleh apapun, tebus segera. Ya, kita misalnya habis menzalimi orang, bersedekah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan-perbuatan. Ini tentunya yang berhubungan dengan antara manusia dengan Allah ataupun manusia dengan manusia. Kemudian ya setelah dia melakukan hal-hal tersebut ya
Harus ada dalam dirinya an-nadam, penyesalan, ya. Kemudian azam, yang ketiga azam untuk tidak kembali lagi. Kemudian kalau itu berkaitan dengan hak manusia, dia harus kembalikan hak itu. Itu diantara syarat-syarat tobat yang disebutkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim dalam kitab-kitab mereka. Wallahu taala a'lam. Baik, Ustadz, kira-kira masih bisa beberapa pertanyaan lagi, Ustadz? Silahkan, nggak apa-apa. Karena kosong, nggak apa-apa, silahkan. Gimana? Kalau gitu Ustadz nambahin sedikit darinya Bu Mira tadi Bu Ustadz, sebentar Abu Arkan. Artinya melengkapi karena mengenai tobat tadi Ustadz. Artinya gini, saya pernah mendengar bukan membaca hadis bahwa jika seseorang di dunia ini, kan tadi kita seperti tadi Ibu Miranya menyampaikan bahwa kita ini senantiasa bertobat kepada Allah Ta'ala. Artinya di situ kan ada sifatnya Allah, afu dengannya tawab. Allah maha memaafkan, Allah maha pengampun, dan Allah penerima taubat. Artinya di sini pada saat di dunia ini Allah tutupin dosanya seseorang itu bagian dari pertanda itu Allah mengampuni, dan nanti juga di akhirat demikian. Bisa demikian Kak hadisnya Ustadz? Mohon penjelasannya lebih lanjut Ustadz, seperti itu. Tadi kurang jelas bagaimana kalau misalnya dia ditutupi, bagaimana Bu Met? Artinya begini, pada saat di dunia kan memohon ampun nih, akan ada sebagian maksudnya kalau kita afu itu kan Allah tutupin gitu loh. Artinya makanya kan kita disebutkan kalau Allah tutupin dosanya di dunia, itu ada harapan bahwa di akhirat nanti memang Allah ampunin juga gitu loh Ustaz. Artinya begitu. Bisa demikian. Ada harapan, iya benar. Ya, ada harapan tapi bukan jaminan gitu. Ya. Iya harapan, iya maksudnya itu saya bilangnya berarti kan ada harapan kepada saat dosa-dosa kita yang lalu itu tidak Allah bukakan di dunia ini. Jadi kita punya harapan, ya Allah saya berharap nanti di akhirat juga demikian ditutupinya gitu loh Ustaz. Bisa demikian kah? Bisa. Jadi sebenarnya segala sesuatu baik Allah tutupi maupun Allah buka pun itu ada harapan untuk Allah ampuni atau tidak. Jadi dari dua sisi, ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka kesalahan seseorang, ya, itu karena ijhar itu yang pernah kita bahas, ya. Dia menampakkan, dia menceritakan aibnya, ya. Itu selama perbuatan itu bukan kekufuran dan kesyirikan, maka ada dua kemungkinan, imma Allah ampuni, imma Allah cuci dia di dalam neraka, ya. Allah azab dia dalam neraka sampai waktu yang Allah tentukan, baru Allah keluarkan, Allah masukkan ke dalam surga. Itu kalau ada dalam hati dia keimanan. Seperti itu. Jadi dalam dua sisi itu, baik Allah tampakkan mau Allah sembunyikan aib dia, kesalahan dia, itu tetap ada kemungkinan Allah mengampuninya. Dalam pembahasan yang sempat kita bahas waktu itu berkaitan dengan hadis, ya, itu Allah ingin menunjukkan kepada para hambanya bahwasanya Allah itu benar-benar baik. Allah itu benar-benar memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Di dunia itu kita ditutupin, di akhirat pun Allah ampuni, ya. Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita tadi, ya. Itu, ya, adalah rahmat kasih sayang Allah kepada para hambanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan pula, ya, dengan memahami hadis itu ada orang yang kemudian Allah bukakan aibnya, ya, karena dia membuka aibnya sendiri, dan Allah ampuni juga bisa. Allah taala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Baik, Ana izin bacakan Ustaz, ada yang bertanya melalui chat dari Ibu Isna. Bismillah, bagaimana dengan orang yang dia mengklaim dirinya Islam dan sudah melaksanakan rukun Islam? Kemudian dia mengatakan bahwa Allah menciptakan kita dan juga menciptakan anjing. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk mengasihi sesama termasuk anjing. Maka orang itu berinteraksi secara intens dengan anjing-anjingnya dan mengatakan dia sedang melaksanakan perintah Allah. Pada Ustaz. Nah, ini maknanya dia memelihara anjing gitu ya? Merawat kali ya. Memelihara anjing dalam rumah gitu, mungkin anjing peliharaan.
Iya, jadi Bukan sebenarnya permasalahan anjing ini permasalahan khilafiyah fiqhiyah di antara para ulama, ya. Mungkin di negara kita masalah anjing ini adalah masalah yang tidak ada basa-basi, adalah permasalahan yang memang sudah sudah tutup buku lah ya, karena madhab di Indonesia yang masyhur adalah populer madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam madhab Imam Malik, ya, kalau kita pergi ke negara-negara kaum muslimin yang bermadhab Malikiyah, itu permasalahan anjing ini bukan permasalahan yang fatal bagi mereka, karena mereka menganggap anjing itu tidak najis, ya. Anjing itu tidak najis, liurnya, badannya, ya, itu tidak najis. Jadi mereka banyak yang biasa ya memelihara anjing ketika memang ada kebutuhan untuk penjagaan dan yang lain. Jadi berinteraksi dengan anjing itu dikembalikan kepada pemahaman Muslim itu terhadap masalah ini, ya. Kalau seandainya ya kita tidak tahu ya orang ini seperti apa, tapi kalau ini terjadi di Indonesia yang mayoritasnya mati, ya mungkin orang itu sudah tahu tapi kemudian menyelisihi apa yang dia pahami, atau bisa jadi dia meyakini bahwasannya memang liur dari anjing itu tidak najis, ya. Nah, ini maksud Anda permasalahan ini adalah permasalahan fikih khilafiyah di antara para ulama yang tidak bisa kita seret ke ranah akidah, kita seret ke ranah tauhid yang dengannya kita bisa mengatakan orang ini ya di dalam Islam ataupun tidak di dalam Islam. Seperti itu, Allah taala alam. kalau atas penjelasan Ustaz. Amin. Ustaz, Ana ingin bertanya Ustaz. Bagaimana Ustaz langkah-langkahnya atau tipsnya gitu ya? Kita bisa merasakan kelezatan gitu lah Ustaz dalam beribadah gitu Ustaz. Jadi beribadah itu tidak hanya penuntas kewajiban saja, tapi juga itu merupakan kebutuhan bagi roh kita ya, bagi jiwa kita gitu Ustaz. Jadi bukan hanya penuntas kewajiban saja gitu, yang penting sudah sholat. Tapi memang kebutuhan kita, sehingga kita benar-benar dalam ibadah itu benar-benar meresapi dan merasakan kelezatan. Seperti ada juga kalau nggak salah Imam Ahmad ya yang bilang kalau metode ilmu itu lebih dari makan ya Ustaz ya, lebih penting dari makan ya Ustaz ya. Iya. Ya, nah Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu. Bagaimana cara agar ibadah kita ini lebih terasa dan lebih bisa kita hayati? Mungkin tadi sebagian sudah terjawab ya, dengan ilmu, dengan kita belajar. Nah, cabang dari pembahasan ilmu itu sendiri sebenarnya diantaranya bagaimana cara, misalnya kita ambillah perkara sholat ya. Masalahnya kita ini tidak bisa menghayati sholat karena kita tidak paham apa yang kita baca ketika kita sholat. Ini permasalahan yang menimpa orang-orang Ajam. Ajam itu non-Arab. Orang-orang Arab ketika mereka sholat, mereka paham apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka mereka baca dari zikir-zikir dan doa-doa dari sholat. Tapi permasalahan kita sebagai orang Ajam adalah kita hanya menyebutkan apa yang kita hafalkan. Jadi bagaimana kita menyetorkan hafalan saja, ya. Kita tidak memahami apa itu maknanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal subhana rabbiyal. Tidak paham artinya itu apa. Kita juga tidak paham arti dari Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khataayaya kama al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil-thalji wal ma'i wal barad. Kita tidak paham doa istiftah itu apa maknanya. Tahiyat akhir, tahiyat awal, ya.
ya, sholawat, kemudian salam, itu maknanya apa, kandungannya seperti apa, kita tidak paham. Sehingga dari bentuk itu akhirnya berujung kepada ya sudah, ya sholat itu dilakukan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Tapi sebenarnya ya yang benar adalah bagaimana kita memahami setiap kata, ya setiap kata yang kita ucapkan di waktu-waktu sholat. Apalagi di waktu sholat itu ada tempat, kondisi doa kita itu akan diijabahi oleh Allah. Termasuk ya tempat atau kondisi yang doa itu diijabah. Kapan itu? Adalah waktu sujud. Waktu sujud itu adalah tempat di mana kita memanjangkan doa. Bagaimana bagaimana kita mau berdoa kepada Allah dengan memanjangkan sujud kita kalau seandainya kita tidak bisa bahasa, ya. Jadi memang kaitan belajar bahasa Arab dengan ibadah itu memang ada kaitannya, dan itu ya seharusnya kita untuk belajar Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Nabi SAW itu orang Arab, para sahabat itu orang Arab, ya. Kitab-kitab akidah, fikih dan yang lainnya semua tertuliskan dalam bahasa Arab. Jadi memang ada, ya, kita itu mesti belajar lebih dalam bagaimana memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an agar salat kita khusyuk. Bagaimana memahami apa yang Nabi SAW ajarkan dan ketika salat agar kita salatnya khusyuk. Jadi ketika kita menyebutkan, ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, itu bukan yang terlintas dalam pikiran kita urusan-urusan dunia, tetapi kita memang membayangkan, ya Allah, jauhkanlah diriku dan dosa-dosaku, ya, diriku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara barat dengan timur. Itu kalau dia paham apa yang dia ucapkan, maka dia benar-benar akan menghayati, ya Allah, dosa saya ini banyak. Jangan sampai dosa-dosa saya ini nempel dengan diri saya, akhirnya engkau murka dan marah. Jauhkanlah dosa-dosa saya ini dengan, ya, maghfirahmu, dengan ampunanmu, sebagaimana engkau menjauhkan antara barat dengan timur. Sesuatu yang tidak pernah bisa ketemu antara barat dengan timur adalah sesuatu yang tidak bisa ketemu, jauh sekali. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kita sholat, ya Allah, jauhkanlah diriku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara barat dengan timur. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran. Itu kandungan-kandungan doa yang sangat luar biasa. Kalau kita pahami ketika mengucapkannya, maka diantaranya adalah, ya, bisa menghadirkan kekhusyuan. Bisa menghadirkan kekhusyuan ketika sholat, ya. Jadi selain kita memahami dengan mempelajari ilmu yang dengannya kita paham, ya, kita loh yang butuh terhadap ibadah. Ibadah itu tidak butuh kepada kita. Kita loh yang butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah itu tidak butuh kepada kita. Ketika kita sudah memahami itu, jenjang berikutnya adalah memahami setiap apapun yang kita baca dari bacaan-bacaan dan zikir doa ketika kita sedang sholat. Itu mungkin yang menjadi jawabannya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Ustaz, jadi lebih bermanfaat ketika walau sedikit tetapi kita memahami kata makna dari bacaannya, gitu. Walaupun sedikit. Bagaimana, Bu? Walaupun adalah lebih baik walau sedikit tetapi kita memahami apa yang kita baca pada saat sholat. Ya, jadi dia memahami apa yang dia baca, ya, walaupun sedikit. Iya, tak apa. Lalu kalau saya bacaannya adalah berbeda-beda surat dalam satu rakaat, bagaimana? Tapi saya pahami maksudnya dalam artian surat tertentu hanya sekian ayat, 10 ayat, yang lain 10 ayat, itu 10 ayat gitu. Tapi difahami dalam satu rakaat diperkenankan enggak? Dalam satu rakaat membaca beberapa ayat yang berbeda dari beberapa surat, seperti itu maksudnya, ya? Ya, betul. Itu tidak diperbolehkan.
dalam satu rakaat itu harus urut, misalnya kita baca ayat-ayat yang ada di Al-Baqarah misalnya. Selesaikan dulu rakaatnya. Kalau kita mau ganti dengan ayat-ayat dalam surat Ali Imran, maka kita baca di rakaat yang berikutnya. Kecuali kalau memang kita baca sampai tuntas Al-Baqarahnya. Ya, kita selesaikan Al-Baqarahnya, masuk ke Ali Imran sampai ke ayat yang kita maksud, itu tidak mengapa. Itu permasalahan fikih sih sebenarnya, permasalahan fikih. Jadi dalam bacaan sholat itu, surat-surat itu memang harus secara urut, tidak boleh sebagian dalam surat An-Nisa misalnya, sebagian lagi membaca dibaca ayat-ayat di Al-Maidah dalam satu rakaat, itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, Ustaz. Amin. Ustaz, tambah dong, kalau Bu Mira bilang tadi itu kan, ini kan kami saya juga termasuk seperti itu. Artinya begini, Ustaz. Kalau tadi kan Bu Mira bilang menggabungkan dalam satu rakaat dengan 2 ayat yang diambil pilihan ayat. Artinya itu bukan satu surat. Jika di sini kalau dalam satu surat-surat pendek kan boleh digabung ya Ustaz. Artinya bacanya itu satu surat yang misalnya pendek. Kita membaca yang kita sudah mengenal hadis bahwa setelah bacaan surat terus ditambah dengan Al-Ikhlas. Artinya kan ada gitu loh. Nah, kalau itu yang dipahamin. Kalau satu surat pendek-pendek boleh digabung 2. Tapi kalau dalam satu surat, dalam satu rakaat, misalnya kita membaca di surat yang kita pahamin bangun tidur itu yang Rasulullah selalu menyampaikan ketika dibaca di sholat itu surat Ali Imran ayat 190 terus sampai dengan 200 itu kan 10 ayat Ustaz. Artinya setelah itu kita ruku, artinya itu satu rakaat berikutnya kita membaca ayat yang berbeda dengan surat yang berbeda dengan 10 ayat lagi tapi suratnya berbeda. Itu kan boleh ya Ustaz? Seperti itu. Di rakaat yang berbeda. Di rakaat yang berbeda, artinya berbeda lagi. Artinya rakaat yang kedua. Di rakaat yang berbeda. Iya, rakaat berbeda. Iya, bukan di rakaat yang bersama. Rakaat berbeda. Iya. Lah, Bu Met. Iya. Artinya di rakaat berbeda, Ustadz. Di rakaat rakaat yang berbeda boleh. Oh, boleh. Tapi kalau rakaat yang sama dengan 2 surat dengan diambil ayat-ayat tertentu itu dia tidak ya secara fikihnya tidak ya Ustadz begitu ya. Begitu Kak Ustadz yang pemahamannya tadi yang disampaikan? Tidak diperbolehkan ya. Baik Ustadz, jazakallah. Ya. Jadi harus secara urut. Tapi ya putus. Putus ya Ustadz. Sabar. Ini kalau lagi gini-gini harus bersabar kita. Yang sumbernya masalahnya. Kalau kita yang terputus nggak apa-apa ya. Sabarlah. Sabar kita. Ini kira-kira sampai jam berapa, Tante? Itulah. Mana sudah nih. Kita tanya sama Bu Ayub dulu, Ustaz Abu Ayub. Atau kita skip dulu, nanti kita bincang lagi apakah nanti kita sambung kalau memang masih banyak pertanyaan yang di ini supaya paham, insyaallah demikian. Kembali kepada kita semua. Jadi maksudnya di permasalahan ini ada khilaf, tapi pendapat yang rajih diperbolehkan. Ustaz putus tadi. Afwan Ustaz tadi sempat putus Ustaz. Putus dari awal jawaban. Yang mana yang putus? Penjelasan. Setelah saya tadi bertanya Ustadz dari itu awal jawaban ya, jadi misalnya baik, sekarang sudah lancar ya? Sudah Ustadz, insyaallah. Sekarang sudah baik, kan urutannya itu dari surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa seperti itu. Nah, kalau seandainya kita baca dari An-Nisa lalu di rakaat kedua kita baca Al-Baqarah, ini boleh atau tidak? Ini pun ada masalah khilafiyah, ya. Ada masalah khilafiyah, tetapi yang rajih ini diperbolehkan, ya. Nggak urut tapi beda rakaat itu diperbolehkan. Tetapi kalau tidak urutnya dalam satu rakaat itu yang tidak, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau beda rakaat itu dibolehkan.
Kalau misalnya kita baca di rakaat pertama dari Al-Quran bagian akhir, yaitu juz 30 misalnya. Kemudian di rakaat kedua kita baca dari juz 2, ini dibolehkan menurut pendapat yang rajih. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang mempermasalahkan. Nah, sama ini Ustadz, Ana mau tanya sedikit. Kalau misalnya kan ini Ana kan belum bisa bahasa Arab nih Ustadz. Jadi kalau misalnya mau apa namanya, mau arti surat itu ya harus dihafal gitu ya Ustadz ya. Nah, itu apa namanya? Nggak harus nggak harus dihafal sih. Paling tidak kalau surat itu kan sebenarnya gini, kan bacaan Al-Quran yang tetap itu kan sudah ada doa istiftah seperti itu kan. Ketika ruku doanya apa, ketika i'tidal doanya apa, itu kan doa-doa yang sudah tetap. Itu mungkin bisa antum rujuk lagi. Ini artinya apa sih? Doa yang selama ini saya baca ketika satu apa sih? Nah, poin-poinnya saja mungkin antum hafalkan. Jadi ketika sedang membaca doa istiftah, poin-poin itu benar-benar antum hayati, poin-poin itu benar-benar antum rasakan. Itu kalau misalnya susah atau sulit untuk menghafal. Tapi kalau bisa menghafal itu lebih baik. Jadi setiap kata per katanya dihafal itu lebih baik tentunya ya, lebih sempurna maksud Ana. Nah, Ustadz kalau misalnya Kemudian kalau ayat-ayat betul. gimana? Kalau misalnya ini Ustadz apa namanya? Misalnya ada jedanya gitu Ustadz. Misalnya ayat 1 ke ayat 2 tuh jedanya agak lama karena memikirkan dulu nih ayat 1 nih artinya apa gitu. Habis itu jeda dulu baru nanti ayat 2 gitu. Terus memikirkan lagi artinya apa, ayat 3 gitu. Boleh kagak Ustadz? Ada Nggak jedanya ada gitu masalah. antar ayat ada jedanya gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada Nggak masalah. ada masalah. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih ini di sholat nafilah ya, di sholat nafilah. Nah, Nabi itu ya setiap melewati ayat-ayat tentang azab, Nabi meminta perlindungan kepada Allah. Jadi antara ayat itu ada selaknya. Misalnya ketika berbicara tentang neraka, ada ayat yang berbicara tentang neraka, Nabi langsung meminta perlindungan kepada Allah tentang neraka. Ketika ada ketika Nabi membaca ayat-ayat tentang surga, Nabi meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Itu doa di antara apa? Di antara ayat-ayat itu. Jadi kalau hanya sekedar jeda sambil memikirkan, merenungi, menghayati, mentadaburi itu tidak ada masalah. Masya Allah. Berarti nggak harus kalau Al-Fatihah tuh kan ada kalau nggak salah ada tiap ayat setahuannya tuh ada dia harus habis akhir ayat tuh harus sama gitu Ustaz ya. Alhamdulillahirabbil alamin terus Ar-Rahmanir-Rahim berhentinya tuh harus apa namanya harus seragam gitu Ustaz ya. Apakah seperti itu apa bebas Ustaz? Kalau misalnya kita baca Setiap surat. akhir ayat harus sama bagaimana maksudnya? Ini yang Anda tahu yang surat Al-Fatihah contohnya Ustaz. Setiap akhir ayat itu untuk jeda ke ayat berikutnya tuh harus seragam gitu. Misalnya berhentinya tuh dua harokat atau apa ya lupa ada. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Terus jadi antara potong-potongan ayat tuh harus seragam gitu. Tidak ada. Tidak ada larangannya. Tidak ada larangan. Iya, jadi kalau antum mau berhenti di ayat yang pertama kemudian antum tadabbur itu tidak ada larangannya, silahkan, bahkan itu lebih afdal, kecuali satu kondisi ketika ayat itu memiliki hubungan dengan ayat berikutnya. Ya, yang dimana kalau misalnya itu berhenti di situ maka maknanya akan rusak. Misalnya ayat apa? Ayat keempat dalam surat Al-Ma'un. Kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ayat keempat apa? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Antum berhenti di situ. Nah, ini salah. Kalau berhenti sama sekali kemudian dia melanjut, ini masalah. Tapi kemudian kalau fawailul musallin. Siapa orang-orang yang celaka yang salat itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yang dimana dia lalai dari salatnya. Berarti orang-orang yang salat yang disebut celaka di situ adalah orang-orang yang lalai dari salatnya, ya. Seperti itu. Wallahu taala alam. Jadi intinya tidak ada larangan jikalau antum harus
kalau antum ingin berhenti mentadaburi, menghayati setiap apapun yang antum baca dari surat-surat ketika sholat ya. Apalagi tadi yang disebutkan dari jeda-jeda misalnya 2 harokat di setiap akhir ayat itu setahu ana wallahu alam tidak ada anjurannya seperti itu. Jazakallahu Ustaz atas penjelasan. Amin barakallahu. Ustadz, berarti tadi yang disampaikan itu pada saat Rasulullah menyampaikan pada bacaan adanya surga atau neraka, memohon itu berarti di dalam hati ya Ustadz. Artinya pada saat neraka kita memohon di dalam hati. Doa itu, ya Allah saya berlindung dari api neraka ini. Pada saat ada surga kita memohon, ya Allah masukkan diri saya atau hamba ini dalam jannahnya. Itu di dalam hati kah itu Ustadz? Iya Oke, dengan hati. baik Ustadz. Ya, jazakallah Ustadz. Amin. Baik, ada lagi mau bertanya atau diakhiri dulu saat ini? Untuk Ini sudah jawab waktunya sesi ini. lewat banget ini sudah, Iya, Insya Allah. Masya Allah nih Ustadz. Apa kita sudahi aja? Bagaimana? Iya. Kembali ke ibu-ibu. Bentar lagi udah mau asar kayaknya. Alhamdulillah. Akan pada Ustadz dan jamaah. Bagaimana? Ada yang lain kah mau bertanya? Cukup sudah. Kalau gitu ditutup saya dengan satu pertanyaan, satu Ustadz, boleh? Artinya bahasanya. Tadi siapa yang mau ada bertanya, Bu Isna kah? Silakan saya. Enggak, aku enggak tanya. Artinya gini Ustadz, saya ingin Ustadz tolong menjelaskan kami secara singkat di ujung talim ini. Artinya begini, di sini kita membahas seperti apakah seseorang itu disebut sudah mengenal Allah Ta'ala Ustadz. Karena kan mengenal Allah itu kan tidak menyekutukannya, ada banyak beberapa poin yang disebut dia sudah bisa disebut dengan mengenal Allah Ta'ala. Itu seperti apa Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seorang muslim ketika disebut dia telah mengenal Allah, ini berarti pembahasan tentang al-aslul awal ya, tentang bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah ketika setiap ya dia Subhanahu wa taala melihatnya. Adalah ketika setiap ucapan yang dia ucapkan ya, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari setiap apapun yang terbesit dalam hatinya, yang terbesit di dalam jiwanya. Nah, kalau seseorang itu sudah bisa menghadirkan di setiap waktunya, berarti dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian itu secara singkatnya. Secara umumnya berarti secara perinciannya dari setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seseorang itu dikenal ketika dia sudah tahu nama tentunya ya. Seseorang itu disebut kenal kalau sudah tahu sifat. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba rizki. Dia sudah tahu, berarti dia harus menggunakan ya Razzaq, ya wahai zat yang memberikan rizki. Ya Fattah misalnya, wahai zat yang membukakan ya, rizki misalnya. Itu dia sudah bisa menggunakan nama-nama itu. Dan keyakinan bahwasanya Allah yang memberikan ya, Allah yang tidak membutuhkan apapun kepada makhluknya, itu harus dia hadirkan ketika doa, ketika zikir, ketika mengamalkan amalan-amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Karena agar ibadah yang kita lakukan itu tidak hampa, ya. Apa yang kita ucapkan dari doa-doa dan zikir-zikir itu tidak hampa.
ketika kita tidak paham apa maknanya, ya, ketika kita tidak paham apa maksudnya. Dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya seorang muslim telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifah yang sempurna. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Nah, Alhamdulillah. amin. Baik, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallah khair wa barakallahu fik atas segala jawaban yang telah Ustadz sampaikan, atas ilmu yang telah disampaikan, dan juga keluangan waktu Ustadz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala. Semoga Ustadz Abu Ayyub Amin. Hafizahullah Ta'ala dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga Firdausnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit dan keluarga yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Semoga kesabaran mereka menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum.